Halo guys, apa kabar? Yang pasti selalu baik ya guys. Oke, ketemu lagi dengan Mia Erni. Untuk video kali ini saya mau sharing santai ya guys. Oke guys, untuk kali ini saya mau sharing. Ada yang tanya ya, apakah lulusan SD bisa ke Taiwan gitu ya? Nah, saya nggak bisa bilang bisa apa enggak ya, tapi ini pengalaman saya pribadi ya. Untuk saya pribadi, saya hanya lulusan SD ya. Saya benar-benar lulusan SD karena waktu itu saya kelas 2 SMP sebenarnya ya, cuman nggak lulus ya. Saya nggak lulus, jadi nggak punya ijazah SMP ya. Tapi kenapa kok bisa kerja ke Taiwan gitu ya, nggak tahu ya. Waktu itu emang pergi aja gitu ya. Ya jawabannya bisa ya teman-teman. Untuk aku pribadi lulusan SD ya, saya nggak lulus ya. Saya nggak lulus SMP maksudnya. Saya hanya lulusan SD, tapi saya bisa kerja di Taiwan ya. Dan menurut aku sih kalau ijazah mah nggak ini ya, karena emang nggak punya ijazah gitu ya. Yang penting diurus lah untuk data-datanya udah benar semua ya. Yang penting tuh data jangan sampai salah gitu ya. Kalau lulusan SD apa kan yang penting ada ijazahnya, nggak apa-apa, itu SD pun bisa gitu ya. Yang penting kita bisa bekerja ya, kita bisa berbahasa, ngomongnya apa, kita belajar gitu loh. Itu yang penting ya. Seperti itu ya teman-teman. Mungkin ada yang teman-teman yang lulusan SD jadi minder ya, lulusan SMP minder, nggak mau, nggak maksudnya nggak berani ini ya, aku mau kerja ke luar negeri tapi saya lulusan SD gitu ya, rasanya minder, takut. Nah, nggak usah takut ya, bisa ya, lulusan SD bisa, nggak hanya di luar negeri ya, di Indonesia pun kalau misalkan ini lulusan SD kamu nggak bisa kerja, pasti bisa kok ya, adalah. Oke teman-teman, jadi lulusan SD itu bisa ke Taiwan ya. Saya mau cerita, untuk saya pribadi saya hanya lulusan SD ya, dan untuk adik saya juga baru 7 bulan ya masuk ke Taiwan, itu juga lulusan SD. Dan itu emang nyata ya, di situ juga ngomong saya nggak punya ijazah, saya hanya ijazah SD, itu juga nggak apa-apa ya, untuk di PT-nya oke gitu ya, oke nggak apa-apa ya. Yang terpenting tuh untuk sekarang ya, sekarang tuh yang teliti tuh emang harus data ya, tanggal lahir, tahun, itu semuanya harus sama, nggak boleh salah ya. Jadi itu yang harus diperhatikan. Terus kita kalau datanya sudah lengkap ya, kita sehat tentunya ya teman-teman, kita sehat dan kita belajar bahasa ya, bahasanya sudah pintar ya, lihai gitu, kalau orang bilangnya ya lihai. Oke, udah dapat majikan ya udah terbang gitu ya. Tapi nggak semudah membalikkan telapak tangan gini ya guys, untuk proses ke Taiwan gitu ya. Jadi emang harus banyak ini ya, istilahnya ya, belajar dulu ya. Paling nggak kita di penampungan ya, itu 3 bulan, 4 bulan, bahkan sampai 5 bulan ya. Kok lama gitu ya. Ya menurut aku sih emang segitu ya prosesnya, karena ya medical dulu, nanti proses belajar ya, proses bahasanya gimana, terus nanti cari majikan ya, cari job, habis itu medical lagi ya. Medical itu sampai 2-3 kali ya, kalau badannya nggak fit pasti diulang-ulang juga gitu ya. Terus nanti ada proses pasporan ya, proses tetoan, habis itu nunggu job terbang ya, tanggalnya terbang gitu. Jadi paling nggak 3-4 bulan, 5 bulan itu bisa ke Taiwan gitu ya teman-teman. Oke ya teman-teman, jadi untuk sharing video kali ini tuh intinya lulusan SD bisa kerja nggak ke Taiwan, terus apa prosesnya kayak gimana ya, yaitu tadi ya teman-teman. Untuk masalah lulusan SD SMP pun bisa ya. Yang penting pertama datanya sudah benar ya, jangan sampai salah. Terus badannya sehat ya, kita belajar bahasa sambil praktek juga nggak apa-apa. Itu sudah dapat majikan, nah itu baru bisa terbang ya. Oke, seperti itu untuk sharing kali ini ya buat semuanya. Mungkin ada yang bertanya gimana di Taiwan keadaannya, dalam pekerjaannya gimana, boleh ya ditulis di kolom komentar. Dan mungkin teman-teman yang ingin kerja ke Taiwan tanya-tanya boleh ya. Kalau misalkan aku takut mbak mau ke Taiwan gimana, boleh tanya di kolom komentar. Oke semuanya, terima kasih, bye bye.